Tuhan saja. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Pendeta Paruntungan Girsang 20-25 menit ke depan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, hambanya Bapak Girsang. Selamat pagi, Pak Pagi, Pak Pendeta Girsang. Girsang. Selamat pagi Pak Pendeta. Udah bisa dengar suara saya ya? Dengar, Ya, Pak. jelas. Jelas, Pak, jelas. Teman-teman, ini adalah tema yang kita bawa pada pagi hari ini ya. Maukah Anda atau maukah kita tahan uji dalam kehidupan ini, dalam hidup ya, kira-kira begitu. Nah, di sini dikatakan, teman-teman sekalian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, kata iman, ini yang saya katakan, bukan mengatakan bahwa iman si A lebih tinggi dari iman si B, tidak seperti itu. Iman ini adalah tertuju kepada Kristus. Ya, iman kepada Kristus, iman dalam anak Allah. Kalau di Galatia 2 ayat 19-20 berkatakan gitu, iman dalam anak Allah. Jadi kalau dibaca di Galatia 3 ya ayat 23-27, sebelum iman itu datang ya, sebelum iman itu datang, nah orang-orang di zaman itu ya antara tahun 33 ya sampai ke tahun 50-an sampai ke tahun 70 Masehi ya, mereka hidup, banyak yang masih hidup di dalam hukum Taurat ya, hukum Taurat sebelum, apalagi sebelum Yesus lahir ya, sebelum Yesus lahir di bumi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dikatakan di sana sebelum iman itu datang ya, maka orang-orang di zaman itu hidup di bawah hukum Taurat, dipimpin oleh hukum Taurat. Itu di Galatia 3 ayat 23 sampai 27 berkata. Nah, sampai menunggu iman itu datang, sampai menunggu Kristus datang. Nah, setelah Kristus datang, maka mereka tidak dipimpin oleh hukum Taurat lagi, tapi dipimpin oleh Injil Kristus, oleh Kristus, kasih karunia. Nah, jadi di sini dikatakan, karena waktu zaman itu mereka hidup dalam tekanan, ya. Orang yang hidup di zaman itu hidup di dalam tekanan para imam, tekanan ahli Taurat, tekanan orang Farisi, mereka dikejar-kejar, gitu kira-kira ya, dikejar-kejar. Maka dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin? Nah, di sini ada kata tidak yakin akan dirimu, ya. Tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Ya, saya ulangi, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau ada pertanyaan begini kepada Bapak Ibu saat ini, apakah ujilah dirimu sendiri, dia katakan ya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Oh, semua kita katakan yes, gitu ya. Selidikilah dirimu, ya kan? Ada kata-kata ini, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya di King James dikatakan ini, examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you know yourself that Jesus Christ is in you? Unless, kalau tidak, indeed you are disqualified. Jadi kalau Kristus tidak di dalam kita, maka dikatakan kita disqualified. Ingat nggak?
saudaraku dikatakan. Di Yohanes 15, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu udah hafal ayatnya, ayat 5. Nah, dikatakan di sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, berbuah banyak, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tadi dikatakan tidak tahan uji kalau Kristus Yesus tidak ada di dalam kita. Nah, di sini juga dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak di sini artinya apa? Mengenali Kristus lebih dalam dan dalam. Baru waktu mengenali Kristus dan kasih-Nya mengalir, maka orang tersebut akan melakukan apa yang Yesus lakukan karena dia mengenali Kristus. Jadi berbuah banyak di sini yang pertama di tahap awal adalah mengenali Sang Kristus dengan sempurna, dengan benar. Gitu. Kalau kita sudah mengenal dia dengan benar, kasih-Nya mengalir, maka kita juga bisa menceritakan tentang dia kepada orang lain, gitu. Ya, mengalami kuasanya di dalam hidup kita. Maka dikatakan sebab, ya, sebab di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, ya. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama, apakah kita tahan uji? Kita disuruh menyelidiki, apakah Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Nah, ini satu pertanyaan bagi kita. Yaitu Kristus Yesus yang mana? Kalau Kristus Yesus yang kita pikirkan dalam wujud manusia, maka kita yang nggak nyambung, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak nyambung, ya. Coba saya tunjukkan lagi ayat yang lain, Bapak Ibu. Coba kita lihat Kolose 1. Ya, kita lihat Kolose 1. Kolose 1. Kolose. Kolose 1 ayat 27, Bapak Ibu. Ini ayat paling populer. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, God wanted to make known to them the glorious riches of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan, ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, di ayat 26 dikatakan, Kolose 1 ayat 26 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi sudah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Waktu Paulus menulis, ya, yaitu di tahun 50-an sebelum dia meninggal dunia di tahun 67. Ya, Paulus mengingatkan. Karena secara de jure, secara hukum, ya, di mana waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ murid-murid sudah mengerti banget itu tentang siapa Kristus, ya, siapa Yesus. Sehingga mereka mengerti karena di ayatnya sendiri di Lukas. Coba kita lihat di Lukas. Ya, kita lihat di Lukas 24. Di Lukas 24 ayat 44. Nah, teman-teman sekalian, ini penting sekali. Ini dikatakan sama dia. Dikatakan sih, ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus berkata, inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis, ya, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Saya kecil ya, sebentar, biar nampak semua. Nah, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, dia katakan apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ini bukan bercerita bersama dengan kita. Ini bercerita, ayat ini bercerita bahwa manakala Yesus sedang bersama murid-muridnya. Terutama ini waktu dikatakan dia waktu mau naik ke surga. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, ya, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ini semua digenapi. Baik itu tentang kematiannya, kebangkitannya, pencurahan Roh Kudus, maupun kedatangannya. Semua harus digenapi. Makanya tidak heran Yesus sudah mengingatkan di Matius. Coba kita lihat. Di Matius 18. Bapak Ibu. Di Matius 18, di ayat 20 dikatakan. Ya, nah, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya? Ya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini Yesus yang berkata. Sebelum waktu ini dia berkata di tahun 30-an, teman-teman. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah mengatakan begitu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ya, aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di kitab Wahyu, teman-teman sekalian. Di kitab Wahyu 3 ayat 20. Ya, teman-teman sekalian. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, dan mengetok. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, dasar kan teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah waktu Yesus berdiri di depan pintu, di muka pintu, bisa terlihat? Apakah dia terlihat dengan kasat mata? Tidak, teman-teman sekalian. Karena Allah itu roh, teman-teman. Allah itu roh. Kristus itu adalah sang firman yang hidup. Dialah, firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia. Amen. Namanya Yesus Kristus. Gitu. Jadi dia itu adalah Allah yang roh. Jadi waktu dia berdiri di muka pintu, apakah kita melihat? Tidak. Siapa buka hati, maka Yesus bersatu dengan dia. Nah, di kitab Ibrani juga dikatakan, Ibrani 9, mana ini? Ibrani 9 ayat 28, sama teman-teman sekalian.
Nah, dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi dalam wujud manusia, dia cuma satu kali. Nah, sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, ini dalam wujud roh. Dalam wujud roh. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, yang buka hati. Yang buka hati. Kira-kira begitu. Karena Kristus itu, teman-teman sekalian, di 1 Petrus 3, sebentar ya, 1 Petrus 3, ayat 20, ayat 18. Nah, di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali, ya, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dia dibangkitkan menurut roh. Nah, kalau kita berpikir Kristus masih wujudnya manusia, maka kita yang tidak nyambung, Bapak Ibu. Coba ini ayat terakhir, ya, di 1 Korintus 15, ayat 45. Nah, di sini dikatakan, so also it is written, the first man, Adam, ya, became a living person, ya, menjadi makhluk hidup. The last Adam became a life-giving spirit, ya, menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Nah, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, ini Adam yang akhir, yaitu Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Maka tidak heran Bapak Ibu, Galatia 5 ayat Galatia 5 ayat 25 berkata, nah, if we live by the Spirit, let us also behave in accordance with the Spirit. Ya, dia katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya hanya mau menjelaskan lebih lanjut lagi, sesingkat. Ujilah dirimu sendiri. Jadi kita harus menguji diri kita. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi di dalam hidup. Pertanyaannya, apakah Kristus Yesus ada nggak dalam kita? Kalau tidak ada dalam kita, kita tidak tahan uji, Bapak Ibu. Tapi kalau Kristus Yesus ada, hidup di dalam kita. Ingat nggak? Galatia 2 ayat 19-20 katakan. Ya, bahwa Paulus berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati di kayu salib bersama Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, hidup yang kuhidupi dalam daging, hidup oleh iman dalam Kristus. Yang telah mengasihi aku dan telah menyatakan dirinya bagiku. Jadi, demikian pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya, karena waktu kita terbatas, jadi marilah kita menguji diri kita sendiri, apakah Kristus Yesus ada enggak? Ini pertanyaan. Kalau Kristus Yesus ada, nyata, hidup di dalam hidup kita, maka hidup kita tahan uji. Jadi pertanyaannya, maukah kita? Ya tentu jawabnya mau, iya kan teman-teman sekalian. Bagi yang nggak mau, ya berarti mereka akan menghadapi segala masalah dan mereka terombang-ambing, jiwanya kacau, nggak kuat di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Tapi kalau Kristus Yesus ada di dalam saudara dan saya, percayalah, kita akan mampu menghadapi segala perkara. Terima kasih. Terima kasih. Demikian saja pada pagi hari ini saya sampaikan.
Dan terima kasih atas kesempatannya, dan kembali saya katakan salam kenal untuk semuanya. Thank you so much. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you. Gitu. Ya, saya sudahi. Terima kasih. Mau berdoa dulu, Pak. Oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Paruntungan Girsang untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kita, memberkati kita semua. Marilah kita sama-sama untuk kita coba, untuk maukah kita tahan uji, dan biarlah Tuhan yang menolong kita untuk dapat kita bertahan dalam setiap ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Puji Tuhan, terima kasih hambanya untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, memberkati Bapak Pendeta dan keluarga dalam pelayanan-pelayanan. Terima kasih. Untuk itu kita sama-sama akan masuk di dalam pokok doa kita, dan Budian akan pimpin kita. Sambil Budian ada informasi dan tambahan yang akan disampaikan. Budian. Ya. Baik, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Paruntungan Girsang. Karena terlalu banyak ayatnya, jadi penjelasannya karena kita waktunya terbatas, sehingga hambanya menjelaskannya begitu cepat dan singkat. Saya sangat suka dengan ayat Wahyu 3:20 itu ayat yang luar biasa ya. Saya pertama sekali tahu ayat itu dari tahun 78, bayangkan saudara. Itu ayat setiap orang harus hafal. Jadi lihat aku berdiri di muka pintu mengetuk ya. Jadi indahnya kalau orang ngetuk pintu, yang nyambut orang yang mengetuk pintu itu dianggap sebagai tamu. Lalu disuruh silakan masuk Pak, Bu ya. Lalu orang yang dalam rumah menyediakan makanan. Lalu kemudian mengajak makan. Tapi terbalik. Tapi ini satu luar biasa. Tuhan yang ngetuk pintu, Tuhan yang ngajak makan, Tuhan yang menyediakan makanan, Tuhan yang menyiapkan semuanya. Saudaraku, itu luar biasa. Sehingga ketika kita menghadapi segala ujian, kita buka pintu, maka Tuhan yang udah ngetuk. Tuhan udah ngetuk nih. Tuhan, kita buka pintu. Ketika kita tugas kita hanya buka aja, saudara. Seperti ayat-ayat yang diberikan hari ini, kita buka aja pintu hati kita. Maka Tuhan akan menghidangkan makanan. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan terus memproses kita lewat ujian demi ujian dalam kehidupan. Dan percayalah, saudara tidak sendiri. Karena kita menyangkut atau berhubungan dengan pohon pokok kehidupan. Kita adalah carang-carangnya, dan carang itu jangan pernah lepas dari pokoknya. Kalau lepas, kita akan kering dan kosong. Oleh karena itu, jangan pernah lepas dari pokok kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Amin ya saudara. Jadi saya hanya melengkapi dari Bapak Girsang. Terima kasih, itu luar biasa. Karena banyaknya ayat itu dilengkapi ya. Mari kita catat, saya punya kebiasaan setiap hari mencatat saudara. Sehingga satu ketika pendeta nanya, Bu, yang saya undang, Bu, waktu tanggal sekian Ibu undang saya temanya apa? Saya bisa jawab. Mari saudara, kita membiasakan diri disiplin mencatat. Ayat tadi juga dicatat, dibaca lagi. Nanti udah selesai ibadah doa pagi, dibaca lagi. Bila perlu ditanya lagi sama Pak Girsang, nggak ngerti nih Pak Girsang, atau nanya ke saya, nanti pasti ada sesuatu jawaban lagi. Sungguh kita diperkaya, ya, diperkaya oleh ayat firman Tuhan dari Galatia dan 2 Korintus. Ayat pertama tadi 2 Korintus 13 ayat 5 ya Pak ya? Iya betul. Ya, itu ujilah dirimu sendiri. Ya, jangan kita nguji orang lain. Ya, kalau orang Jawa bilang boco-boco, jangan baca-baca orang. Oh, dia begini, no. Lihat saya ini siapa? Kita lihat dalam diri kita. Ya, pujilah aku Tuhan ya. Mari pagi ini kita sudah dilengkapi. Biarlah kita semakin suka
buka firman Tuhan, kita terus menguji itu lewat pembacaan firman, perenungan setiap hari. Dan saya juga sedang membuat renungan pagi, yaitu yang di grup sedang membahas hari ini tentang kemurahan. Jadi buah roh itu satu demi satu saya bahas. Setiap hari satu sampai selesai. Supaya kita ada satu pelajaran, saudaraku. Sehingga jangan pernah katakan saya udah tahu itu, tapi saya mau tahu lebih dalam lagi. Tadi kata hambanya, kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Amin ya saudaraku. Ya, pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Baik, terima kasih firman-Nya yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya. Ya, setiap kita boleh menangkapnya dan meresponinya, serta itu menjadi rema dan kita lakukan.